Akhirnya ada salah satu temannya tamu tersebut mengatakan bahwa kamu nyari apa? Kan duitnya sudah kita pakai kemarin. Gitu. Oh, jadi uangnya udah dipakai Iya, tapi mungkin lupa dan betul. dia berpikir bahwa uangnya itu masih ada di kamu. Hai followers, bertemu kembali di channel YouTube kita Bogor Valley Hotel bersama saya Desi Vitasari, Public Relation Bogor Valley Hotel. Nah, saat ini saya sudah mengundang salah satu praktisi hotelier yang ada di Bogor Valley Hotel, yaitu Bapak Haris Setiadi sebagai eksekutif housekeeper Bogor Valley Hotel. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana perjalanan karir, terus tips and triknya untuk bekerja di hotel. Langsung aja yuk kita ke Pak Hari. Halo Pak Hari, Halo, selamat Desi. datang di channel YouTube Bogor Valley Hotel. Nih, silahkan perkenalkan diri dulu Pak Hari. Oke, halo semua Valleyers. Perkenalkan, nama saya Haris Setiadi. Saya di Bogor Valley Hotel sebagai eksekutif housekeeper. Seperti itu. Oke, Pak Hari sebagai eksekutif housekeeper ya. Nah, aku mau banyak-banyak nanya nih ya hari ini ya. Nah, kalau misalnya sebagai eksekutif housekeeper nih, kalau eksekutif housekeeper itu kerjanya apa sih? Terus itu tuh di bagian mana ya kalau di hotel? Di dalam hotel itu kan ada beberapa departemen, ada front office departemen, ada housekeeping departemen. Nah, di housekeeping departemen sendiri itu ada yang namanya executive housekeeper. Nah, executive housekeeper itu adalah orang yang mengontrol semua kegiatan operasional yang ada di dalam housekeeping. Jadi kontrol kebersihan, membuat program kerja, terus juga kita gimana caranya membuat dan menganalisa budget yang sudah ditetapkan. Nah, itu tugasnya eksekutif housekeeper gitu. Dibantu dengan beberapa section yang ada di housekeeping departemen seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya di housekeeping departemen itu yang bertugas dan bertanggung jawab atas kenyamanan kebersihan tentunya ya. Betul. Yang ada di hotel. Oke, Pak Hari, aku mau nanya-nanya nih ya. Kalau misalnya nih Pak Hari, kenapa sih Pak Hari memilih berkarir di housekeeping? Oke. Kenapa Pak Hari kayak nggak berkarir di sales atau di front office misalkan atau di finance? Oke. Nah, ya, itu kenapa Pak Hari? Jadi awalnya itu waktu saya SMP, Bu Desi. Jadi waktu itu saya belum tahu pengen kemana nih. Biasanya kan orang tua zaman waktu itu menyuruhnya SMA. Oke. Kamu harus mengambil IPA atau IPS. Nah, jadi beberapa saat saya mau menjelang kelulusan itu adalah salah satu sekolah menawarkan promosi sekolahnya sekolah pariwisata, betul. Nah, saya melihat bahwa wah, ini sekolah kok beda, nggak seperti SMA kebanyakan gitu. Mereka berpakaian rapi, yang cowoknya memakai jas, nah ganteng-ganteng ya. Ganteng-ganteng, yang ceweknya cantik-cantik. Nah, akhirnya saya mulai tertarik. Nah, ternyata waktu itu belum terlalu banyak sekolah pariwisata gitu. Jadi hanya beberapa sekolah waktu itu. Akhirnya saya tertarik dan masuk ke sekolah tersebut seperti itu. Nah, kenapa saya bisa memilih housekeeping? Memang waktu itu saya diajarkan ada dua, yaitu FD dan room division. Kebetulan yang saya senangi memang di room division karena bisa dibilang kita bisa guest contact langsung terhadap tamu seperti itu. Oh, jadi dari awal sekolah ya berarti ya. Betul. Dari awal sekolah itu sudah memiliki passion di bidang housekeeping ya, benar? Betul, kebetulan kan juga di rumah ya kita walaupun cowok bisa bersih-bersih. Oh iya, itu gitu, harus ya. menjaga kebersihan. Nah, itu kita bisa terapkan di hotel. Tapi ini nggak sih, capek nggak sih? Soalnya kan kayak kalau di housekeeping itu kan bertanggung jawab atas kebersihan seluruh area hotel ya. Betul. Itu tuh capek nggak sih? Kayak masa sih aku harus bersih-bersihin semua area hotel. Betul. Gitu? Nah, memang yang namanya bekerja pasti kita merasakan capek ya. Tapi kalau kita jalani dengan semangat, terus dengan keteguhan bahwa wah ini yang kita kerjakan, jadi nggak ada sama sekali beban yang kita rasakan gitu. Capek itu hilang tuh. Ditambah lagi dengan kita kan nggak sendiri, kita mempunyai tim, kita mempunyai atasan, dan apalagi kalau tim itu kompak. Nah, itu yang menjadi penambah semangat buat kita bekerja seperti itu. Tapi dari tadi aku penasaran nih teman-teman ya,
kan Pak Hari ini posisinya sudah di top level manajemen di bagian housekeeping ya. Nah, dengan umur yang semuda ini, ya kan, kelihatan kan teman-teman ya masih muda banget nih Pak Hari. Pak Hari, kenapa sih, gimana sih caranya bisa menjadi seorang eksekutif housekeeper di usia muda? Ini pasti ada cara-caranya dong, ya kan? Iya, ya, boleh dikasih tahu nggak? Jadi memang awal mulai karir saya di hotel itu nggak langsung di posisi saat ini. Jadi kita itu memulai dari yang namanya rank and file. Jadi waktu itu saya pernah daily worker di salah satu hotel di Jakarta. Semakin saya menjalani karir, semakin meningkat. Akhirnya saya bisa bekerja di beberapa kota yang ada di Indonesia. Jadi saya pernah kerja di Bandung, pernah kerja di Lombok, dan posisinya itu nggak langsung jadi manajer, nggak jadi top level ya. Jadi saya memulai dari public area attendant. Jadi di housekeeping itu ada beberapa section. Jadi ada public area, ada room, ada laundry, ada linen, ada uniform, ada gardener. Nah, saya memulai dari public area attendant seperti itu. Oh, berarti itu Pak Hari meniti karir itu dari bawah dulu ya. Betul. Jadi nggak langsung tiba-tiba jadi eksekutif housekeeper. Iya, benar? betul. Nah, untuk menggapai posisi yang saat ini juga memerlukan waktu dibilang cukup lama juga, dan kita harus bisa paham semua section yang ada di housekeeping. Jadi saya pernah di public area attendant, pernah jadi room attendant, pernah pool attendant, jadi pool attendant juga, dan berbagai section yang ada di housekeeping. Sampai sekarang saya mendapatkan posisi menjadi eksekutif housekeeper. Wah, gitu. jadi teman-teman, ini tuh bukan suatu pencapaian yang mudah ya. Betul. Tapi ini semuanya melalui proses. Betul. Nah, jadi semua yang sudah berada di top level manajemen itu kita sudah melalui proses dari bawah dulu. Jadinya yang sekarang nih, yang teman-teman semua nih yang posisinya masih sekolah atau belum lulus dan masih galau, bingung mau kemana ya aku setelah lulus, itu kan jadi bisa menjadi suatu pembelajaran bahwa semuanya tidak ada yang instan. Betul, semua itu berproses gitu. Iya, jadi yang tadi nih Pak Hari kan ini udah menjadi seorang eksekutif housekeeper di usia muda, udah tahu pengalaman kerja di housekeeping itu seperti apa, betul ya Pak Hari ya. Nah, boleh nggak sih kasih bocoran nih kiat-kiat sukses apa aja sih Pak Hari biar kita tuh bisa menjadi seorang manajer, bisa menjadi seorang khususnya di eksekutif housekeeper ya, khususnya di housekeeping, boleh dikasih tahu nggak? Oke, yang pertama itu adalah pasti mimpi ya. Jadi waktu itu saya masih bekerja di salah satu hotel di Lombok. Nah, saya itu kedatangan salah satu trainer ya. Dan saya ditanya waktu itu, program kamu 5 tahun ke depan kamu menjadi apa? Nah, memang saya sudah memimpikan sesuatu gitu. Jadi 5 tahun ke depan saya harus bisa menjabat atau mempunyai posisi top level di salah satu departemen. Nah, kebetulan departemen saya housekeeping, saya pengen menjadi top level di departemen khususnya saya, khususnya ya, di housekeeping. Nah, itu yang pertama, kita punya mimpi. Nah, kalau misalkan kita punya mimpi, itu nggak bisa terrealisasi kalau kita nggak bekerja keras. Yang kedua harus kita bekerja keras gitu. Ditambah lagi yang namanya di hotel itu yang paling utama adalah kejujuran. Nah, itu yang harus kita pegang. Jadi kita harus punya mimpi, kita harus bekerja keras, kita harus jujur, dan kita harus mau belajar ya. Karena sebagai departemen head itu kita harus tahu bagaimana atau gimana sih pekerjaan yang ada di bawahnya kita gitu. Bagaimana operasionalnya ada di bawahnya kita. Selain itu juga harus bisa memahami karakter-karakter timnya ya. Betul. Berarti harusnya sudah tahu semuanya. Jadi banyak banget ruang lingkupnya yang dipelajari dan sudah dilalui berarti ya Pak Hari ya. Nah, Pak Hari kan udah ngasih kiat sukses nih. Tadi kiat suksesnya itu tetap belajar, terus jangan mudah putus asa, terus selalu mencari hal-hal baru. Bener ya Pak Hari? Nah, sama ini nih Pak Hari, mungkin kan selama ini nih Pak Hari itu sudah lama ya menekuni bidang housekeeping. Nah, apa aja sih Pak Hari pengalaman-pengalaman terburuk yang sudah Pak Hari rasakan pada saat itu, yang mungkin yang benar-benar Pak Hari kayak udahlah gue nyerah aja gitu, udahlah kayaknya gue cukup sampai di sini aja, kayaknya gue nggak sanggup deh, atau gimana, itu ada nggak sih Pak Hari? Oke, jadi kalau untuk terburuk memang ada beberapa kejadian, cuma yang paling saya ingat
waktu saya bekerja di salah satu hotel yang ada di Lombok ya. Jadi gimana tuh? Waktu itu saya pernah mendapatkan tamu yang kehilangan duit seperti itu. Tamu? Iya, tamu yang kehilangan duit. Nah, kebetulan posisi saya waktu itu masih housekeeping supervisor. Sampai pada saat Pak Hari dituduh untuk dituduh menghilangkan uang tersebut. Iya, sedangkan pas kita cari di kamarnya tidak Nggak ada. gitu. Mungkin suatu hal yang tidak pernah dilupain ya, betul. karena dituduh ngambil uang tamu dengan tanpa bukti dan udah hampir dilaporkan ke polisi. Betul. Ya ampun, itu berarti pengalaman yang sangat buruk ya. Tapi nggak akan pernah dilupain, itu bisa menjadikan suatu pembelajaran ke depannya. Intinya sih kalau misalkan kita jujur ya kita nggak usah takut. Iya, betul banget nih Pak Hari. Nah Pak Hari, ini kan tadi sudah cerita pengalaman terburuk, dan selama jenjang karir ini mungkin kan pastinya dong banyak banget pengalaman-pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan nih, yang berkesan. Betul. Nah itu apa aja sih, boleh diceritain nggak ke kita? Oke, kalau pengalaman berkesan sih karena jadi saya di departemen housekeeping dan itu biasanya ada langsung guest contact dengan tamu gitu ya. Jadi nggak cuma hanya di reception, di housekeeping juga ada. Nah, pengalaman baiknya adalah saya sampai saat ini saya masih mempunyai beberapa tamu yang masih dari awalnya tamu sampai seperti keluarga gitu. Oke Pak Hari, tadi kan Pak Hari udah cerita ya semua pengalamannya dari yang terburuk sampai yang paling berkesan. Nah Pak Hari sebagai seorang karyawan yang menjabat sebagai executive housekeeper nih, selain di Hotel Bogor Valley Hotel di sini, Pak Hari itu punya nggak sih kegiatan-kegiatan lain yang Pak Hari jalani nih setelah pulang kerja? Oke, untuk pekerjaan lain memang awalnya saya hanya bekerja di hotel, saya fokus ke hotel, tapi saat sekarang ini karena COVID juga memang sebelumnya saya juga udah punya. Jadi baru 6 bulan ini saya mempunyai usaha laundry. Jadi dengan ilmu yang saya miliki saat saya bekerja di hotel, ternyata itu bisa saya implementasikan ke dunia usaha. Jadi sekarang ini kan banyak sekali laundry kiloan ya. Jadi laundry rumahan yang mungkin harganya cuma berapa gitu dan banyak diminati oleh masyarakat ya. Nah, saya mencoba untuk memberikan apa ilmu yang saya punya, saya coba implementasikan ke usaha, dan alhamdulillah sekarang saya mempunyai usaha laundry. Wah, seperti hebat itu. Banget. Berarti kayak pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama bekerja di hotel bisa diimplementasikan dan menjadi pembuka jalan usaha bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan ya Pak Hari. Betul sekali. Jadi ternyata ilmu yang saya dapatkan itu sangat berguna. Ditambah lagi saat ini saya bekerja tidak harus, biasanya kan ada beberapa yang kalau sudah bekerja ya bekerja gitu. Kita nggak boleh menjadi entrepreneur atau misalkan membuka usaha. Cuma saat ini saya diberikan kebebasan asal tugas pokok utama saya itu bisa tidak terbengkalai. Keren banget. Jadi selain Pak Hari sebagai executive housekeeper di Bogor Valley Hotel, juga sebagai owner mempunyai usaha laundry sendiri. Iya, hebat walaupun banget. Kecil-kecilan Iya, tapi kan nanti bisa menjadi besar dan bisa menjadi peluang peluang usaha dan peluang lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar ya kan. Betul. Nah, Pak Hari berarti selain menjadi karyawan bisa menjadi seorang entrepreneur juga ya. Sama Pak Hari, aku mau nanya lagi nih ya. Untuk Pak Hari nih, kalau misalnya Pak Hari untuk rencana karir nih, Pak Hari kan tadi sudah memiliki usaha, sudah berada di jenjang top level di departemen housekeeping dan juga punya usaha laundry. Nah, untuk rencana ke depan Pak Hari, apa sih yang pengen Pak Hari lakukan untuk karir Pak Hari ke depannya? Ya, jadi kalau untuk karir saya ke depannya, jadi saat ini memang usia saya tergolong masih dikatakan muda dan masih panjang untuk menggapai cita-cita. Kebetulan saya punya satu cita-cita lagi, saya pengen sekali mendapatkan posisi sebagai top level
di salah satu hotel. Jadi saya punya mimpi suatu saat nanti saya harus bisa menjadi general manager di hotel. Walaupun saya punya usaha laundry, cuma itu impian saya yang saat ini sedang saya kerja. Nah, memang saya masih punya beberapa waktu lagi nih untuk mengejar posisi tersebut. Makanya mulai saat ini saya sedang pengen belajar gimana caranya, bukan hanya di housekeeping departemen, tapi saya juga pengen tahu departemen-departemen lainnya. Karena di hotel itu kita bisa menjalankan yang namanya program cross training. Jadi walaupun saya di housekeeping, saya nggak cuma bekerja di housekeeping, saya bisa belajar tentang sales, saya bisa belajar tentang FO, saya bisa belajar tentang F&B, saya bisa belajar tentang engineering, seperti itu. Oke, tapi kalau boleh tahu nih ya Pak Hari, untuk menjadi seorang general manager yang tadi Pak Hari ya, ada berapa tingkatan lagi sih yang harus dilalui? Oke, kalau misalkan untuk levelan hotel berbintang mungkin ada sekitar 2 atau 3 tahapan lagi ya. Karena ada di atas saya biasanya itu masih ada yang namanya room division manager atau room director, seperti itu. Baru bisa menjabat sebagai general manager. Tapi kalau sekarang ini kan banyak sekali hotel yang berkembang ya, yang bisa dikatakan untuk struktur organisasinya itu dikerucutkan. Jadi kalau misalkan untuk yang hotel berbintang 3 ke bawah, saya tinggal 1 langkah lagi untuk menjadi general manager. Cuma nggak semudah itu, saya juga harus belajar gimana caranya supaya paling tidak saya mengetahui cara kerja departemen lain gitu. Karena sebagai GM itu kita nggak hanya tahu satu bidang. Departemen, kita harus juga tahu gimana caranya mencari menguasai departemen-departemen yang ada di hotel. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pengen mempunyai impian menjadi GM atau general manager, itu harus menguasai seluruh keseluruhan yang ada di hotel. Jadi sekarang kan Pak Hari sudah menguasai di bidang housekeeping. Nah, tidak ada salahnya untuk mempelajari hal-hal baru di bidang yang lain. Aku mau nanya nih Pak Hari ya, sekarang kan ini kan kita lagi sedang menghadapi new normal. Nah, kalau dalam menghadapi new normal nih ya, apa aja sih langkah-langkah atau yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan ya, khususnya di bidang kebersihan serta kenyamanan hotel. Nah, itu apa aja sih sebagai Pak Hari sebagai executive housekeeper, apa saja yang sudah dilakukan, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan? Untuk saya bicara di Bogor Valley Hotel sendiri ya, jadi kita memang sudah menerapkan preventif yang sudah dianjurkan pemerintah sesuai untuk dengan protokol yang sudah diberikan dari awal COVID-19 sampai sekarang mau menuju new normal seperti itu. Jadi protokol yang disarankan oleh pemerintah untuk penanganan COVID itu sudah kita lakukan di Bogor Valley Hotel. Contohnya seperti kita sudah sediakan masker untuk semua karyawan kita, dan untuk kamar-kamar kita sudah setiap tamu yang check out itu selalu kita desinfektan. Jadi kita semprot desinfektan, kita jaga standar kebersihannya, standar hygiene-nya. Setelah itu di saat tamu mau masuk ke hotel kita sudah sediakan di lobi kita itu untuk pengecekan suhu badan, ditambah lagi dengan cuci tangan wastafel di depan area lobi, hand sanitizer, dan untuk keamanan staf kita juga kita kasih beberapa, seperti misalkan di lobi itu kita pasang akrilik untuk mencegah penularan COVID seperti itu. Ditambah kita juga menerapkan social distancing. Jadi untuk kapasitas maksimal kita hanya berikan setengahnya. Jadi kalau misalkan lift itu muatnya 10, kita maksimalkan hanya 5 orang seperti itu. Jadi di Bogor Valley Hotel ini sudah semuanya sudah diterapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berarti Pak Hari setiap hari sudah menjamin keamanan dan kenyamanan para tamu kita ya, berarti ya. Nah aku mau nanya lagi nih, hampir pertanyaan terakhir ya. Nih Pak Hari, ini kan dalam menghadapi selama ini kan kita sudah terkena dampak wabah COVID-19 ya. Nah, apa sih Pak Hari yang ingin disampaikan ya kepada teman-teman hotelier semua yang mungkin karena kan memang dunia pariwisata itu sangat jelas ya terkena dampaknya nih. Mungkin
kita juga sama-sama merasakan ya Betul. Pak Hari. Nah, apa sih Pak Hari yang ingin Pak Hari berikan nih sebagai motivasi bagi teman-teman hotelier kita agar mereka tetap semangat dalam menghadapi wabah ini? Oke, jadi memang dunia pariwisata sendiri memang terkena dampak yang paling besar ya karena COVID-19 ini. Ada beberapa rekan-rekan saya sesama executive housekeeper atau rekan-rekan saya rank and file juga, mereka banyak sekali yang dirumahkan, ditambah lagi dengan beberapa hotel yang masih tutup sampai saat ini gitu kan. Tetap semangat buat teman-teman hotelier, tapi jangan khawatir, selagi kita masih berusaha, kita masih berikhtiar, kita yakin ada jalan-jalan ke depan untuk yang kita lebih baik lagi ya, mendapatkan yang lebih baik lagi. Ya semoga sih, jika kalian ingin, mungkin sekarang bosen ya di rumah terus, udah mulai masuk new normal, pengen liburan, nah kalian bisa buka website kita di www.bogorvalleyhotel.com karena di situ banyak sekali promo-promo yang kita tawarkan. Jadi ada yang kita punya yang namanya promo stay 24 jam. Kita punya promo yang bisa menginap 1 bulan dengan harga sangat murah. Gitu dibandingin dengan hotel lain seperti itu. Nah, teman-teman yang tadi sudah disampaikan Pak Hari nih ya. Jadi kalau misalnya mau datang ke Bogor Valley Hotel, jangan takut, jangan ragu karena semuanya sudah terjamin kebersihannya. Ya, dan juga bisa dicek untuk promo kita di www.bogorvalleyhotel.com atau kamu bisa WhatsApp ke 0812 9567 3606 dan bisa telepon juga loh langsung ke 0251 7552 111. Oke, mungkin sekian bincang-bincang kita pada hari ini Pak Hari ya. Dan buat teman-teman semua nih, kita akan terus membahas mengenai beberapa lagi yang ada di hotel, apa aja sih selain dari housekeeping tadi ya. Nanti nextnya kita akan upload kembali video-video yang lebih seru tentunya. Oke teman-teman semua, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini karena kita akan terus upload dan update untuk video-video berikutnya. Dah.